Masih Rinjani sih buat aku. Rinjani itu indah, berkesan positif ya. Kalau Gunung Salak tuh berkesan pelajaran buat aku, lelah. Mungkin dari kapan tuh, dari kesukaan kamu? Sebenarnya tuh dari kecil sebenarnya, cuman mungkin baru bisa aku coba pas kuliah di semester akhir. Gimana gara-gara skripsi katanya ya? Betul, gara-gara skripsi, stuck banget gitu kan nulis skripsi, aduh. Jadi kayak nggak bisa mikir, nggak bisa nulis. Teman-teman mau berangkat naik Semeru waktu itu, jadi aku kayak cobain dong ikutan gitu, untuk ikutan grup Mapala di kampus pada saat itu. Terus aku ikutan dan ternyata aku suka banget. Ketagihan makanya. Parah banget. Dan kakak katanya suka juga naik gunung sama suami atau gimana Kak Din? Kakakku, iya betul. Kakakku tuh dia sih sebenarnya mungkin yang bisa dibilang nge-influence aku juga tentang orang ke gunung tuh keren gitu. Soalnya kalau misalnya ada nih cowok yang lagi deketin aku, kan kakakku suka posesif ya. Siapa yang lagi dekat, siapa yang ini gitu kan. Terus pas kayak aku kasih tau orangnya, dia stalk gitu. Oh, stalkernya ini ternyata dia suka main ke alam. Gak apa-apa, dia keren gitu. Emang kenapa kak kalau cowok naik gini tuh gini gitu kan. Oh iya gitu. Jadi aku ngerasa, oh kalau cewek juga keren mungkin ya. Terus ditambah aku juga ngelihat kakakku udah punya anak. Terus dia masih yang kayak nitipin anaknya sama ke papaku untuk sama suaminya ke Semeru gitu. Seru sih menurut aku hubungan yang kayak gitu, ngalam. Pengen juga nggak nanti ketika nanti punya pasangan mungkin? Amin. Seru tahu camping keluarga gitu. Atau kan sekarang udah ada glamping, glamour camp gitu. Kayak banyak pilihannya sebenarnya, intinya belajar dari alam aja sih, belajar di alam terbuka itu lebih menyenangkan. Dan kakak protektif itu Kak Din, jadi kalau punya pacar kriterianya harus anak alam gitu? Enggak. Sekarang sih udah ujung-ujungnya terserah Dinda deh, daripada Dinda nggak pacaran katanya gitu kan. Enggak segitu, cuman emang aku terbuka aja sih sama keluarga. Jadi kayak lagi dekat sama siapa, lagi mau ngerjain apa, aku lumayan suka ngobrol gitu loh. Kita selalu ada momen dimana untuk cerita update kehidupan lah. Emang kriterianya kayak gimana Kak Din? Aduh, kalau misalnya bilang baik kayak relatif. Ya intinya dewasa, lebih pinter dari aku harus. Kenapa? Karena aku harus diajarin, masa aku ngajarin, capek dong gitu. Sama mandiri. Harus anak alam juga nggak? Biar satu frekuensi gitu? Harus manusia, anak mama papa. Itu cukup. Tapi udah berapa gunung yang kamu summit? Sebenarnya summit ya, nggak banyak kok. Cuman waktu itu memang ada tahun dimana aku intens banget, setiap berapa bulan naik gunung gitu. Kalau sekarang udah lama enggak, semenjak pandemi sih. Kayak izin mulai susah, terus kayak gara-gara cuaca lagi hujan aku nggak boleh berangkat gitu-gitu, karena kan izin orang tua tetap nomor 1 juga buat aku. Paling berkesan? Masih Rinjani sih buat aku. Rinjani itu indah, berkesan positif ya. Kalau Gunung Salak tuh berkesan pelajaran buat aku, lelah sekali. Kayak banyak pelajaran yang aku dapat lah dari Gunung Salak. Gunung Kerinci Apa pelajaran kalau boleh tahu Kak Din? Jangan, ya sebenarnya itu masuk logika ya, jangan maksain kalau capek gitu. Dan aku waktu itu terlalu memaksakan pengen naik gunung camping, memilihnya Gunung Salak dengan waktu yang singkat, jadi kurang tepat aja sih, kayak terlalu maksain aja sih fisik gitu-gitunya. Paling berkesan tetap Rinjani dengan semua keindahan yang ada di situ. Kamu bagi waktunya gimana? Nanti nyesuaiin jadwal kamu? Aku nggak sesibuk itu kok kak, banyak nganggurnya juga. Jangan sedih, kayak kalau lagi nganggur ya pergi aja main gitu. Berapa lama mungkin kamu spend waktu ke gunung? Sebenarnya tuh bagusnya tuh kalau bisa seminggu setengah tuh kita sediain waktu untuk persiapan log untuk perjalanan, misalnya mau ke gunung manapun ya. Jadi abis turun gunung kita masih bisa keliling di kaki gunung, lihat desanya, bla 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 gitu kan. Sekarang, tapi kadang-kadang kalau misalnya cuma punya waktu 4 hari juga masih bisa maksain sih ke beberapa gunung, kayak mungkin Gunung Gede atau mungkin ke Kawah gitu. Pilihannya kan banyak ya, trekking tuh bisa ke Papandayan mungkin yang cuma 2 hari, bisa pakai mobil sampai kaki gunung, banyak pilihannya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin waktu di adjust aja sih, tergantung aku lagi punya waktunya bisa pergi berapa hari gitu. Apa yang bikin suka banget naik gunung sih Kak Din? Kalau buat aku tuh ke gunung, kayak misalnya habis mainin karakter apa, terus aku pengen balik lagi ke Adinda, tapi aku nggak mampu dengan teori-teori yang aku paham tentang acting gitu. Tapi dengan aku berangkat ke gunung, aku tuh jadi ketemu lagi sama Adinda yang aslinya gitu, di titik terendah aku, di titik tercapainya aku. Jadi aku bisa
ngerilis karakter yang udah aku mainin. Karena kadang-kadang aku cukup sering dapat karakter-karakter yang capek gitu aku mainin, entah depresi, sakit hati, galau, kan itu perasaan-perasaan gitu. yang nggak baik di keep terlalu lama ya. Jadi healing sendiri nggak sih naik gunung? Iya, tuh? kayak refresh. Pelajaran apa yang diambil? Mungkin kalau naik gunung kan capek gitu kan. Belajarnya adalah lebih banyak waktu sama ngomong sama diri sendiri aja sih, karena capek itu tadi. Gitu. Din, pernah ngalamin kejadian di luar nalar kan? Ketika kamu camping gunung. Nggak terlalu signifikan sih, pernah yang waktu itu di Gunung Salak aja kita kecapean jadi agak berhalusinasi, cuman ya itu karena kecapean aja. Tapi suka nggak sih koleksi-koleksi peralatan untuk naik gunung? Oh, kirain suka nggak sih koleksi-koleksi benda horor gitu kan, mistis. Enggak, kalau koleksi alat gunung nggak usah ditanya karena pasti aku butuh untuk pakai kan. Jadi aku pasti suka aja ngelihat jaket yang windbreaker yang mana ya yang keren dan fungsinya dapat gitu. Yang kalau aku pakai kesini enak gitu. Atau sepatu mana ya yang nggak lecet kalau dipakai pas turun gunung, yang kukunya bikin nggak sakit kuku gitu. Atau carrier gunung yang kayak gimana atau brand mana ya yang harusnya aku pakai untuk tulang punggung model kayak aku. Jadi aku lebih ke riset yang kayak gitu-gitu sih. Pernah cedera nggak sih? Sebenarnya kalau secara signifikan enggak, cuman kayaknya gara-gara dulu tuh bawa carriernya packingnya nggak bener. Nah itu makanya SOP pendakian tuh penting banget juga buat teman-teman yang mau naik gunung, pelajarin juga supaya nggak cedera tulang belakang kan itu akumulasi ya, salah akhirnya lama-lama encok juga gitu. Aku sering banget sih encok kiri gitu gara-gara dulu mungkin kalau bawa tas tuh nggak bener packingnya gitu. Itu bisa jadi reason yang paling mungkin juga kata dokter. Ikut Mapala atau apa nggak sih, pelatihan gitu nggak sih Kadian? Atau otodidak aja sama temen-temen? Aku waktu itu sempat ada kesempatan kayak belajar woman jungle survival, kayak pakai bivak gitu, bikin bivak alam untuk bertahan hidup di alam, makan dedaunan, belajar pohon mana yang bisa dimasak sama bikin api sendiri kayak orang-orang primitif gitu. Aku pernah belajar, dapat kesempatan dari Eger Adventure juga untuk ikutan Women Jungle Survival. Terus aku juga sempat ikut kayak Mapala kampus, tapi nggak terlalu aktif sih sebenarnya. Lebih ke kalau ada kesempatan ada waktu aku gabung sama kegiatan-kegiatan latihan fisiknya mereka sebelum melakukan pendakian. Biasanya tuh kayak cukup intens, dalam 3 minggu sebelum melakukan pendakian kita latihan fisik dulu kalau di kampus aku. Tadi katanya sampai punya bisnis yang berkaitan sama alam gitu nggak sih katanya? Enggak. Musik enggak. Langita apa? Oh, Langita event. beratap. Iya, aku sempat bikin event. Masih ada sih sebenarnya, cuman belum bisa dijalanin lagi karena masih pandemi kan kemarin. Aku nggak tahu sih sekarang apakah benar-benar udah aman atau enggak. Jadi event itu masih di hold. Jadi aku bikin event kayak camping seru di alam gitu, tapi peserta yang daftar tuh kayak kita pakai kuat cuman sedikit lah, cuman 100 peserta yang bisa gabung camping bareng, belajar bareng di alam, nyanyi-nyanyian bareng di alam, mungkin susur sungai, mungkin edukasi tali temali, mungkin edukasi api gitu kan. Nah itu aku bikin untuk 100 peserta yang dimana pesertanya itu yang terpilih pakai cara kayak daftar gitu. Terus kita saring dengan baik supaya 100 orang yang datang tuh juga orang-orang yang kira-kira cocok kriterianya sama apa yang kita mau gitu untuk event ini. Kalian punya bisnis nggak yang bermanfaat outdoor, mungkin punya sendiri gitu? Nggak ada, itu aja sih kayaknya kegiatan di alam terbuka yang aku bikin untuk teman-teman di luar sana yang pengen ikutan gabung camping seru gitu, namanya event Langit Beratap. Din, kamu juga sudah hobi motor trailer nih?